Kembali lagi di part keempat pembahasan tentang penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi instrumen komunikasi yang sangat kuat. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam arena politik. Era informasi ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang begitu cepat. Telah memungkinkan media sosial sebagai Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk memainkan peran penting dalam politik. Melalui platform ini, politisi, partai politik, dan lembaga negara dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat luas, serta menyampaikan pesan politik secara efektif. Penggunaan media sosial dalam komunikasi politik menciptakan ruang baru yang memungkinkan keterlibatan politik yang lebih inklusif. Jika dulu komunikasi politik seringkali dilakukan secara sepihak melalui media massa tradisional seperti televisi dan koran, kini masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi politik, mengomentari kebijakan, serta memberikan umpan balik kepada para pemimpin mereka. Dengan demikian, media sosial memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih interaktif. Salah satu fungsi utama media sosial dalam politik adalah sebagai alat kampanye. Dalam kampanye pemilu modern, media sosial menjadi platform yang sangat strategis. Politisi dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan visi, misi, serta program kerja mereka dengan lebih cepat dan hemat biaya. Dalam konteks kampanye digital, penggunaan iklan berbayar di media sosial memungkinkan target yang lebih spesifik, di mana konten kampanye dapat diarahkan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang dianggap potensial mendukung. Selain itu, media sosial memungkinkan para kandidat untuk menciptakan citra dan kepribadian politik mereka dengan membagikan aktivitas sehari-hari, tanggapan terhadap isu-isu terkini, atau pandangan pribadi. Politisi dapat membentuk persepsi publik secara lebih mudah dan autentik. Proses ini seringkali dikenal sebagai branding politik. Lebih jauh lagi, media sosial memungkinkan politisi untuk tetap relevan dan dekat dengan pendukung mereka di luar masa kampanye resmi. Namun, di balik semua manfaatnya, penggunaan media sosial dalam politik juga memiliki resiko dan tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah penyebaran disinformasi atau berita palsu, yaitu hoax. Informasi yang tidak valid dapat menyebar dengan cepat di media sosial yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi opini publik. Hoax politik tidak hanya menciptakan bingungan, tetapi juga dapat memperparah polarisasi di tengah masyarakat. Fenomena filter bubble dan echo chamber yang disebabkan oleh algoritma media sosial memperburuk masalah ini, dan pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan politik mereka, menghindari sudut pandang lain yang mungkin berbeda. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana dialog politik menjadi semakin sulit, dan masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok yang sulit untuk menjembatani perbedaan pandangan. Masalah lain yang sering muncul adalah privasi. Dalam beberapa kasus, data pribadi pengguna media sosial digunakan oleh kampanye politik untuk menyasar iklan yang disesuaikan dengan profil mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pengguna dan etika kampanye politik. Isu ini semakin relevan dengan skandal data seperti kasus Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna Facebook digunakan secara tidak sah untuk mempengaruhi hasil pemilu di berbagai negara. Media sosial dan demokratisasi informasi adalah salah satu aspek positif utama dari penggunaan media sosial dalam politik, yaitu kemampuannya untuk mendorong demokratisasi informasi yang dimana negara-negara dengan akses terbatas pada media tradisional yang independen, media sosial menjadi alternatif penting bagi warga negara untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam dan kritis. Aktivis politik, organisasi, masyarakat sipil, dan jurnalis independen menggunakan media sosial untuk menyuarakan isu-isu yang seringkali diabaikan oleh media arus utama. Media sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong gerakan sosial dan perubahan politik. Contohnya, Arab Spring adalah salah satu gerakan besar di mana media sosial, terutama Twitter, menjadi alat utama bagi para aktivis untuk mengorganisir demonstrasi, berbagi informasi, dan membangun solidaritas global. Gerakan seperti Black Lives Matter dan Me Too juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menggerakkan perubahan sosial. Menghadapi dampak yang begitu besar, baik positif maupun negatif, banyak negara kini mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial dalam politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam mengelola informasi publik. Beberapa negara telah menerapkan aturan yang mewajibkan platform media sosial untuk memonitor dan menghapus konten yang dianggap sebagai ujaran kebencian, fitnah, atau informasi palsu.
Namun, regulasi media sosial juga menimbulkan dilema, terutama terkait batasan kebebasan berekspresi. Jika tidak hati-hati, peraturan yang terlalu ketat dapat disalahgunakan oleh pemerintah otoriter untuk membungkam kritik dan menekan oposisi. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus memastikan bahwa kebebasan berbicara tetap terlindungi. Sementara platform digital juga harus bertanggung jawab dalam meminimalisir penyebaran konten yang berbahaya. Ke depan, media sosial diprediksi akan semakin terintegrasi dalam politik, baik secara nasional maupun global. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin akan semakin mempengaruhi cara konten politik dihasilkan dan disebarluaskan. Kemungkinan lain adalah munculnya platform baru yang mungkin akan menggantikan dominasi platform saat ini, seiring dengan perubahan preferensi pengguna. Selain itu, media sosial juga akan terus menjadi alat bagi diplomasi politik, di mana negara-negara menggunakan platform ini untuk membentuk citra internasional dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam konteks globalisasi, media sosial telah menjadi medium penting dalam politik internasional, memungkinkan interaksi antar warga negara di seluruh dunia. Terima kasih.